البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din, a'azzani wa azzakumullah wa barakallahu fikum. Sebelum kita melanjutkan bacaan kita terhadap kitab Al-Ishriniyat karya Asy-Syaikh Abdul Khaliq Ats-Tsabahullah, hadis yang terakhir kita baca kemarin setorkan terlebih dahulu. Ada dua hadis, panjang dan pendek. Kalau menghafal dua-duanya bagus. Kalaupun hanya mampu yang satu yang pendek tidak masalah. Tafadhal, antum menghafal? Tafadhal. Alayya rawahu. Naam, ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Naam, ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Naam, ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal.
Raja'a ila makanihi. Rahu. Ayo na'am ahsanta barakallahu fiik. Fadhal. Na'am ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Na'am ahsanta barakallahu fiik. Fadhal. Na'am ahsanta barakallahu fiik. Fadhal. Na'am ahsanta barakallahu fiik. Fadhal. Min atabbin nas.
Na'am, ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. An ub'ats. Na'am, ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Antum hafal? Ya, bismillah. Na'am, ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Semampunya. Enggak mampu panjang pendek enggak apa-apa. Apa? Ini na'am, ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Kalau enggak mampu yang panjang pendek tidak masalah, tafadhal. Suaranya keras. Na'am, ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Ayo. Na'am, ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Inni la a'rifu hajaran. Apa? Qabla an ub'atsa. Ayo, na'am, ahsanta, a'anakumullah. Tafadhal.
Naam, ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Apa? Ya Rasulullah. Qala bala. Faqala lahu, na'am ahsanta barakallahu fiik. A'anakumullah. Tafadhal. Na'am ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. La ba'as. Khair insyaallah. Na'am ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Alayya. Qabla. Apa? Qabla an ub'atsa. Ini
Mana barakallahu fiik. Anakumullah, la ba'as. Insyaallah dibiasakan. Kita lanjutkan barakallahu fiikum. Qala al-muallif wa sabahullah. Perhatikan baik-baik bab yang berikutnya. Min khasa'isin Nabi Al-Karim sallallahu alaihi wasallam. Yang pembahasan baru, perhatikan baik-baik. Termasuk kekhususan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maksudnya tidak dimiliki yang lainnya. Hanya dikhususkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang dikenal dengan apa? Asy-syafa'atul 'uzma. Syafaat yang paling besar, yaitu untuk ahli mauqif yang waktu itu mereka menunggu semua keputusan Allah Subhanahu wa taala. Kondisinya luar biasa. Luar biasa bagaimana? Panasnya luar biasa. Yaitu matahari didekatkan sejarak 1 mil, kurang lebihnya 1,5 kilo. Paham ya? Kemudian ada yang mereka barakallahu fikum keringatnya sampai tengkuknya. Macam-macam keadaannya. Nah, mereka pengen segera mendapatkan syafaat agar diputuskan, dikelirkan, diselesaikan urusannya. Datanglah kepada para nabi. Mulai umat Nabi Adam alaihissalam sampai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berbondong-bondong. Pertama datang kepada Nabi Adam. Kemudian berikutnya lagi datang kepada Nabi Musa. Berikutnya lagi para nabi didatangi meminta syafaat. Semua para nabi mengatakan lastulaha, lastulaha, lastulaha. Aku bukan pemiliknya. Aku bukan pemiliknya. Akhirnya di akhir hadis tersebut ditunjukkan, diarahkan kepada siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketemulah di situ. Akhirnya Rasulullah alaihi wasallam mengatakan analaha, analaha, analaha. Akulah pemiliknya. Akulah pemiliknya. Akulah pemiliknya. Dikenal dengan apa? Asy-syafa'atul 'uzma. Syafaat yang paling besar. Itu tidak ada yang memiliki kecuali siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Setelah mereka berbondong-bondong datang kepada para nabi, semuanya mereka menyerah. Paham ya? Nafsi, nafsi. Aku sibuk dengan urusanku, aku sibuk dengan urusanku. Maksudnya mereka semuanya itu tidak miliki. Datanglah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, akhirnya beliau mengatakan analah, akulah pemiliknya. Beliau langsung apa? Sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Seraya Allah telah mengatakan, "Ya Muhammad, irfa' ra'sak, sal tu'ta, wa qul yusma' isfa' tusaffa'." Masyaallah. Wahai Muhammad, angkat kepalamu. Mintalah kamu diberi. Bicaralah kamu akan didengar. Mintalah syafaat, kamu akan diberi syafaat. Bayangkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, keutamaannya sangat luar biasa. Bukan hanya itu saja. Bukan hanya keutamaan yang itu saja. Keutamaan yang berikutnya lagi, surga Allah Subhanahu wa taala sudah ada. Ketika orang menyeberang sirat jembatan, itu otomatis depannya langsung surga. Faham ya? Tapi tidak bisa masuk kecuali apa? Setelah dibuka pintu surga. Nama setelah apa? Setelah dibuka kunci. Nah, pintu surga dan kunci yang dibawa oleh siapa? Rasulullah SAW. Diizinkan, hanya Rasulullah yang diizinkan untuk membuka pintu surga tersebut. Faham ya? Nah, barakallahu fiikum. Setelah itu barulah dari kalangan nabi yang pertama kali masuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari kalangan umatnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Masyaallah, keutamaannya sangat luar biasa. Kita lihat saja biar tambah jelas. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu fi hadits syafa'ah, dari hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, yaitu di dalam hadis syafaat, hadis seputar syafaat yang itu kenal dengan syafaatul 'uzma. Wa fihi, di dalamnya ada ungkapan fayatuna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan baik-baik, simak kitabnya itu. Nah, barakallahu fikum. Mereka kemudian datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fayaqulun, seraya mereka berkata, "Ya Muhammad, anta Rasulullah wa khatamul anbiya." Wahai Muhammad, engkau adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Masyaallah. Dan sungguh Allah telah mengampuni dosa-dosamu. Telah memberikan ampunan kepadamu terhadap dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Diampuni Allah Subhanahu wa taala. Isfa' lana ila rabbika. Permintaannya para
para manusia ini. Isfa' lana ila rabbika ala tara ila ma nahnu fi. Mereka minta, wahai Muhammad, isfa' lana, mintakanlah syafaat ila rabbik, kepada Rabbmu untuk kami. Ala tara ila ma nahnu fi. Tidakkah kau melihat keadaan kami sekarang ini? Jadi keadaan genting sekali di padang mahsyar. Paham ya? Semuanya membutuhkan syafaat untuk segera apa? Agar segera ditunaikan, agar segera diputuskan perkaranya, biar segera selesai. Seperti itu. Naam. Kemudian fa'antaliqu fa'ati tahtal 'arsy fa'aqa'u sajidan li rabbi 'azza wa jalla, muttafaqun alaih. Kemudian aku mulai pergi. Antaliqu pergi berangkat. Lalu aku mendatangi atau aku datang di bawah arsy. Fa'aqa'u sajidan, kemudian aku sujud li rabbi, terhadap Rabbku 'azza wa jalla, muttafaqun alaih. Syahidnya di sini barakallahu fiik, yaitu Nabi kita Muhammad SAW, beliau diberikan kekhususan berupa apa? Syafaat ini. Karena hadis ini enggak utuh. Hadis ini panjang sebenarnya. Setelah sujud, kemudian Allah Ta'ala mengatakan, ya Muhammad irfa' ra'sak, sal tu'ta wa qul yusma' isfa' tu syafa'. Itu sambungannya. Wahai Muhammad, angkat kepalamu, mintalah kamu akan diberi, berkatalah kamu akan didengar, isfa' tu syafa', mintalah syafaat kamu akan diberi syafaat. Benar. Ternyata apa? Yang diizinkan untuk memberikan syafaat yang dikenal dengan apa? Syafaatul udma adalah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Masyaallah. Naam. Ikhwan fi din azza nazakumullah, di sini menunjukkan kepada kita semuanya bahwasanya alangkah agungnya dan besarnya keutamaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lain. Buktinya mulai Nabi Adam alaihissalam, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh, semuanya didatangi, dimintai syafaat, mereka tidak punya. Mereka tidak punya. Tapi Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, beliau yang punya. Ana laha, dalam riwayat yang lain, akulah pemiliknya. Asy-syafa'atul udma, syafaat yang paling besar. Nah, barakallahu fikum. Kemudian ikhwan fi din azza wa jazakumullah, di sini ketika mereka mengatakan engkau adalah orang yang diberikan ampunan kepadamu dosa-dosa yang telah lalu dan yang akan datang, ini berarti apa? Mereka berkata bukan dengan hawa nafsu, tapi apa? Nah, barakallahu fikum, berkata dengan apa yang Rasulullah kabarkan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau memang ibadahnya luar biasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika beliau salat malam, qiyamul lail, hingga apa? Nah, barakallahu fikum, telapak kakinya bengkak. Dalam riwayat, nah, barakallahu fikum, hingga mengeluarkan darah. Karena semangatnya ibadah qiyamul lail, bayangkan. Aisyah menegur, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kenapa engkau melakukan seperti ini? Bukankah engkau telah diampuni dosanya yang telah lalu dan akan datang?" Apa kata Rasulullah SAW? Afala uhib an akuna 'abdan syakura? Apakah aku tidak pengen kalau menjadi hamba yang bersyukur? Bayangkan, kondisinya Rasulullah diampuni dosanya, dijamin sudah. Pemegang kunci surga itu pun apa? Qiyamul lail, salat malam. Lah kita siapa yang jamin coba? Sudah enggak ada yang jamin. Kita zamannya jauh dari zaman para sahabat, tentunya harus lebih semangat lagi qiyamul lail. Beliau bayangkan sampai telapak kakinya bengkak karena panjangnya salat malam tersebut. Karena barakallahu fikum, termasuk salat yang paling afdal, salat sunnah dari antaranya adalah apa? Tulul qiyam, panjangnya berdiri. Paham ya? Berdirinya panjang. Membaca apa? Membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang dianjurkan kalau salat sendirian enggak masalah panjang. Tapi kalau menjadi imam, dikondisikan, perhatikan. Kalau menjadi imam dikondisikan melihat orang yang di belakangnya. Jangan sembarangan, karena kalau orang di belakangnya ternyata orang tua, orang anak kecil, atau orang yang belum paham, atau istilahnya ada kebutuhan, harus dikondisikan. Nah, sebagaimana hadis yang sahih yang sering kita dengar, idza shalla ahadukum lin-nas falyukhaffif. Apabila kamu salat menjadi imam untuk manusia, peringanlah salatnya. Kenapa? Nah, barakallahu fikum, fa inna fihim adh-dha'if was-saqim.
Dikarenakan di belakangmu itu ada orang yang lemah, orang sakit, orang yang punya kebutuhan. Wa idza shalla ahadukum lin nafsihi falyutawil masya. Tapi kalau salah seorang di antara kalian salat sendirian ya, maka perpanjanglah sesukanya. Salat malam misalkan qiyamul lail, panjangkan enggak masalah, baca surat-surat yang ada. Tapi kalaupun enggak panjang semampunya tidak masalah. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala semampu kalian. Kemudian ikhwani fi din azza wa jazakumullah, ketika mereka mengeluhkan keadaannya kepada Rasulullah SAW, kenapa para nabi dan rasul yang lainnya tidak memiliki? Ternyata disebutkan dalam riwayat yang lain bahwasanya mereka mengatakan nafsi, aku sibuk dengan urusanku. Maksudnya mereka saja masih masih merasa khawatir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam riwayat yang lain itu bahwasanya pada hari ini Allah taala marah dengan dengan marah yang tidak pernah marah sebelumnya. Nafsi kata para nabi tersebut. Aku sibuk dengan urusanku. Maksudnya Maksudnya enggak punya gitu ya. Nah, barakallahu fikum. Tapi ketika sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ana laha. Akulah pemiliknya. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah wa barakallahu fikum. Hadis tersebut muttafaqun alaih. Kita lihat syarahnya. Qala syarih wa sabahullah. Perhatikan baik-baik yang punya kitab, simak ya. Qala Asy-Syaikh Izzuddin Ibn Abdussalam. Perhatikan yang punya kitab. Simak baik-baik. Min khasaisihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, termasuk kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu akhbarahullah bil maghfirah. Bayangkan ini. Termasuk kekhususan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah taala kabarkan langsung kepada beliau bil maghfirah, dengan ampunan. Diampuni dosa-dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Walam yunqal annahu akhbara ahadan minal anbiya bimithli dzalik, dan tidak dinukilkan satupun bahwasanya Allah telah mengkabarkan kepada salah satu nabi dengan kabar tadi. Hanya khusus Rasulullah saja sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak dinukilkan satu dalil pun yang Allah telah mengkabarkan dosamu diampuni, kecuali hanya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fakat adapun selainnya Allah taala tidak mengkabarkan. Balidz zahir annahu lam yukhbirhum bidalili qaulihim fil mauqif nafsi. Bayangkan. Secara zahirnya lahiriah hadis ini bahwasannya Allah taala tidak mengkabarkan kepada mereka bidalil, dengan dalil ucapan mereka fil mauqif, yaitu ucapan para nabi ketika di pada mahsyar, nafsi. Paham ya? Diriku. Maksudnya Aku sibuk dengan diriku. Masyghul. Karena keadaannya genting sekali, barakallahu fiik. Beda dengan tempat yang sekarang kita berdiri di atasnya, beda. Karena Karena pada mahsyar itu nanti adalah Nah, barakallahu fiikum, yaitu dataran yang sangat luas sekali. Tidak ada bangunan situ. Paham ya? Kemudian matahari didekatkan sejarak berapa tadi? 1 mil. Nah, kondisinya telanjang, tanpa alas kaki, berkumpul semuanya jadi satu, tanpa berkhitan. Kemudian tanpa membawa sesuatu. Naam, Allahumma sallim. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah wa barakallahu fikum. Kita ambil satu lagi yang pendek. Qala al-mu'allif asbahullah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, ana sayyidu walad Adam yaumal qiyamah wa awwalu man yanshaqqu anhul qabr wa awwalu syafi'in wa awwalu musyaffa'in. Rawahu Muslim. Perhatikan ini. Dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana sayyidu walad Adam, aku adalah pemimpin anak Adam. Sayyid itu pemimpin. Aku adalah pemimpin anak Adam. Yaumal qiyamah, di hari kiamat kelak. Wa awwalu man yanshaqqu anhul qabr, dan aku adalah orang yang pertama kali bangkit dari kuburan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa awwalu syafi'in, dan orang yang pertama kali syafi'in, yaitu memberikan syafaat. Wa awwalu musaffa'in, dan orang yang pertama kali diperkenankan untuk memberikan syafaat. Jadi orang yang pertama kali mendapatkan syafaat
Dan pertama kali orang yang diberi syafaat kepada beliau untuk memberikan syafaat kepada orang lain. Faham maksudnya ya? Nah, karena barakallahu fikum wa hafizakumullah, tidak ada sebelumnya yang dikasih syafaat. Paham ya? Para nabi dan rasul semua enggak punya. Beliaulah yang pertama kali. Rawah Muslim, kita lihat syarahnya. Qala syarih wa sabahullah as-sayyid. Apa itu sayyid? Huwa alladhi yafuqu qaumah fil khair. Sayyid itu adalah orang yang memimpin kaumnya dalam hal kebaikan. Sayyid adalah apa? Orang yang yafuqu itu maksudnya di atas kaumnya, berarti memimpin itu artinya. Paham ya? Yafuqu maknanya adalah apa? Ya ummu, menjadi pemimpin, menjadi imam kaumnya fil khair, dalam hal kebaikan. Seringnya kalau di Arab atau di Yaman sana, seringnya sayyid itu digunakan orang-orang apa Syiah. Orang-orang Syiah seringnya menggunakan apa? Barakallahu fikum, menggunakan lafaz sayyid tadi itu. Kalau orang Sufi menggunakan lafaz apa? Habib. Ma'ruf. Apalagi kalau di Hadramaut ada nama Darul Mustafa. Darul Mustafa itu semacam kampus atau tempat belajarnya orang-orang Sufi di sana. Jumlahnya ribuan orang Indonesia di sana ya. Barakallahu fikum, itu kalau keturunan Arab hidungnya mancung dikit pulang Habib. Paham ya? Sudah terbukti itu ya. Barakallahu fikum. Kalau orang Syiah kalau manggil pemimpinnya Sayyid. As-Sayyid Abdul Malik Al-Houthi. Laknatullah alaih. Paham ya? Seperti itu. Tapi kalau orang Sufi manggilnya, kalau pemimpinnya atau yang di atasnya Habib. Habib fulan, Habib alan. Paham ya? Nah di sini bukan panggilan, tapi adalah pengkabaran. Aku adalah pemimpin anak Adam. Sebutkan dalam riwayat yang lain, wala fakhr, dan aku enggak sombong, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Awal syafi'in ay la yataqaddamuni syafi'un la malakun wala basharun fi jami' ahkam syafa'at, masyaallah. Maksudnya aku adalah pertama kali yang apa? Pertama kali yang memberi syafaat. Atau memintakan syafaat. Syafi' itu memberikan syafaat ya. Aku adalah orang yang pertama kali memberikan syafaat. Tidak ada seorang pun yang mendahului aku. Tidak malaikat, tidak manusia. Pada seluruh hukum-hukum syafaat ini, jadi enggak ada yang mendahului beliau. Tidak ada satupun yang mendahului beliau untuk bisa memberikan syafaat atau minta syafaat. Paham ya? Barakallahu fikum. Tapi beliaulah yang nomor satu. Paham ya? Karena semua para nabi dan rasul dalam riwayat yang panjang tersebut, mereka semuanya apa? Nafsi, nafsi. Lastulaha. Aku bukan pemiliknya. Wa awwalu musaffa' bisaddil fa. Saddil fa maksudnya fa-nya di tasdid. Paham ya? Di tasdidil fa. Ai makbul syafa'ah. Dan aku adalah orang yang pertama kali diterima syafaatnya. Diterima syafaatnya maksudnya bagaimana? Minta syafaat diterima. Diberikan kepada Rasulullah SAW untuk umatnya. Sampai-sampai sebutkan dalam hadis yang sahih, termasuk apa keistimewaan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, sayangnya, cintanya kepada umatnya, disebutkan dalam hadis Abi Hurairah riwayat Muslim, likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap nabi itu punya doa dikabulkan. Coba bayangkan, begitu sayang Nabi kita Muhammad SAW. Setiap nabi punya doa yang dikabulkan. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watah. Masing-masing nabi terburu-buru untuk apa? Untuk menggunakan doanya. Wa inni ikhtaba'tu, dan sesungguhnya aku menyembunyikan dakwati doaku. Aku sembunyikan, kata Rasulullah SAW. Syafa'atan li ummati yaumil qiyamah. Paham ya? Sebagai bentuk syafaat untuk umatku nanti dari kiamat. Bayangkan, disembunyikan. Rasulullah tidak menggunakan di saat itu, tapi beliau sembunyikan, beliau akhirkan nanti di hari kiamat. Untuk apa? Memberikan syafaat terhadap umatnya. Fahiya na'ilatun insyaallah. Maka umatku akan mendapatkan syafaat semuanya insyaallah. Man mata, yaitu barang siapa yang mati, min ummati, dari kalangan umatku, la yusyrik billah syai'a. Yaitu orang yang mati dari kalangan umatku yang tidak berbuat syirik kepada Allah Ta'ala dengan sesuatu apapun. Paham ya? Jadi itu jaminannya. Semua umat Rasulullah SAW akan mendapatkan apa? Syafaat tersebut. Yaitu apa? Yaitu orang yang mati dalam keadaan tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwani fi din, azza wa jazakumullah. Jadi termasuk
kasih sayangnya Rasulullah SAW kepada umatnya di antaranya apa? Doanya tidak disegerakan di dunia. Doanya ditunda, diakhirkan nanti di hari kiamat untuk memberikan syafaat umatnya yang mati dalam keadaan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ayo. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah. Dari dua hadis ini yang kita ambil, yang pertama hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, yang kedua juga hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, yang pertama panjang, yang kedua pendek. Besok kalau yang tidak mampu menghafal yang panjang, menghafal yang pendek. Naam. Wallahu a'lam shawab. Alhamdulillah rabbil alamin.